ciki-cikian, basreng-basrengan, seblak, kayak gitu seblak. Nah, ini sebaiknya juga kita hindari. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Bemo Mio sebagai teman Bunda dalam mewujudkan kehamilan yang diimpikan. Halo, bersama saya Prisa. Nah, seperti biasa nih, di podcast Halo Bunda kali ini akan membahas terkait spesial di bulan Ramadan, yaitu kegiatan untuk keluarga di Indonesia selama bulan Ramadan. Nah, tentunya di sini podcast kali ini dipersembahkan oleh Bemo Mio. Bemo Mio merupakan produk herbal alami yang berkhasiat untuk menutrisi rahim, program hamil, dan sebagai terapi untuk PCOS. Fungsi utama Bemo Mio itu apa sih? Jadi ternyata fungsi utama Bemo Mio ini dapat membantu proses 3 kali lebih cepat kehamilan. Jadi Bunda yang bisa langsung nih kunjungi sosial media Bemo Mio yang ada di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Oke deh, spesial di bulan Ramadan ini kita kedatangan nih narasumber sesuai dengan di bidang yang akan kita bahas tema kali ini. Temanya tuh apa sih? Jadi kita akan membahas ternyata puasa itu dapat meningkatkan kesuburan dan peluang hamil bagi wanita. Jadi di sini bunda-bunda nih, para pejuang garis 2 mungkin bisa ditonton sampai akhir. Nah, sudah ada nih di samping saya, yaitu Bidan Aisyah. Halo ya, Bidan. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, masih tetap puasa ya? Alhamdulillah masih berpuasa. Oke. Nah, Bu Bidan ini bergelut di bidang anak ya, Bu Bidan ya. Mungkin bisa disapa dulu nih bunda-bunda yang ada di rumah. Halo, perkenalkan saya Bidan Aisyah. Salam kenal semua ayah bunda di rumah. Iya, oke deh. Nah, kali ini kita akan membahas nih Bu Bidan terkait dengan puasa tuh bisa meningkatkan kesuburan nggak sih dan peluang hamil nggak sih bagi wanita? Mungkin di sini bunda-bunda ada juga nih yang pejuang garis 2 ataupun mau program anak kedua, ketiga, bahkan keempat. Ini menjadi topik pembahasan yang menarik nih, karena kan mungkin di bulan puasa ini terkadang tubuh kita ini tidak makan tuh tidak teratur gitu ya, hanya sahur dan buka. Itu mempengaruhi nggak sih kira-kira? Nah, sebelumnya di sini mau tanya dulu nih Bu Bidan Prisa terkait dengan apakah puasa itu baik nggak sih bagi yang sedang melakukan program hamil? Oke. Jadi ada beberapa penelitian ya yang menunjukkan bahwasanya puasa itu bisa jadi diet untuk bunda yang sedang program kehamilan gitu. Nah, dengan diet ini, dengan puasa ini, diharapkan tubuh kita itu semakin siap untuk menerima atau menghadapi kehamilan gitu. Nah, jadi selain itu ketika berpuasa saat program hamil, tubuh kita itu akan mengalami detox gitu. Detox ini adalah pembuangan racun secara alami yang terjadi di dalam tubuh kita gitu. Nah, selain itu juga saat puasa juga dapat meningkatkan proses ovulasi pada diri kita seorang wanita, begitu. Jadi dapat meningkatkan ya, betul. Ya. Mungkin dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Bidan ini memang berpuasa itu sama dengan diet juga ya, Bu Bidan betul, ya, karena kan kita selama 8 jam kurang lebih itu kan tidak memasuki asupan makanan gitu. Betul sekali. Nah, mungkin kalau diet ini tuh bisa dibilang kalau sahur dan berbukanya itu tuh tetap harus menjaga pola makan atau enggak sih? Oke. Jadi tentunya ketika kita ingin menyiapkan kehamilan, tentu kita harus terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup yang sehat ini salah satunya dari pola makan juga. Kita harus perhatikan pola makan kita, sebisa mungkin harus makanan-makanan yang sehat, tinggi vitamin, mineral, tinggi serat juga, dan sebisa mungkin kita juga mengurangi minyak atau lemak berlebih gitu. Mungkin bunda-bunda
yang suka pakai gorengan nih ya. Iya, Mungkin bisa dihindari dulu kita ya. ganti dengan yang lainnya. Iya. Nah, tadi Bu bilang ini menarik sekali ya, bahwa berpuasa itu bisa meningkatkan ovulasi pada wanita. Nah, kira-kira tuh faktornya apa aja sih Bu Bidan? Mungkin yang bisa mempengaruhi akhirnya wanita ini menjadi subur gitu ya. Itu apa saja Bu? Jadi ketika puasa ya, secara nggak langsung kan asupan kalori yang masuk itu juga akan berkurang ya. Nah, ketika berkurang secara nggak langsung akan membuat masa subur kita seorang wanita itu akan jauh lebih panjang dari sebelumnya. Begitu. Walaupun di awal puasa masa suburnya itu akan berkurang, tapi setelah puasa nantinya masa suburnya ini akan bertambah panjang dan akan terjadi peningkatan ovulasi begitu. Iya. Jadi karena faktor kalori yang tadi itu ya, betul sekali. Karena asupan yang masuk kan juga kita jaga begitu. Oke, tapi itu mempengaruhi nggak sih Bu Bidan dalam hal tadi yang diet itu mungkin dari pola makannya itu juga mempengaruhi tentunya ya? Tentu, iya. Oke. Tentu sangat mempengaruhi. Oke, jadi mungkin di sini bunda-bunda ini untuk yang sedang kesuburannya belum meningkat gitu ya Bu Bidan ya, bisa nih ditingkatkan selama di bulan puasa karena ini momentum sekali ya Bu Bidan ya. Oke deh. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu Bidan anjuran berpuasa gitu ketika sedang melakukan promil? Apakah ada aturan tertentu gitu? Mungkin tadinya kan kalau misalnya sebelum puasa itu kan harus olahraga sesering mungkin gitu ya. Nah, kalau misalnya di bulan puasa nih gimana nih Bu Bidan? Jadi seperti bulan-bulan lainnya ya sebenarnya ketika kita akan menyiapkan kehamilan sebenarnya sama aja. Yang harus kita jaga adalah asupan yang masuk, kemudian gaya hidup sehat yang harus kita terapkan mulai dari berolahraga. Mungkin kalau saat di luar bulan puasa, bulan Ramadan, kita bisa olahraga lebih banyak atau lebih sering. Nah, nanti di bulan puasa kita bisa kurangi untuk olahraganya begitu. Kemudian pastikan juga tidak ada seperti konsumsi rokok dan juga alkohol. Ini jelas tidak boleh ya kalau kita mau program kehamilan begitu. Selain itu juga perlu kita pastikan ya kalau kita sudah beristirahat secara cukup, berarti artinya minimal tidur malam kita 8 jam dan saat puasa seperti ini sebisa mungkin setelah sahur kita nggak langsung tidur, kita bisa cari-cari kegiatan atau kita bisa jogging atau jalan-jalan di pagi hari. Intinya badan kita ini tetap bergerak, tetap olahraga begitu. Oke, mungkin di sini sehabis sahur itu bisa langsung beribadah gitu ya Bu Bidan ya, atau mungkin jalan pagi tapi santai ya, karena kalau misalnya nanti terlalu banyak bergerak mungkin haus gitu ya. Mungkin tetap harus produktif, mungkin jumlah waktunya itu dipersingkat lagi karena ini sangat mempengaruhi ya Bu Bidan ya terhadap kesuburan wanita. Nah, mungkin kalau misalnya tadi kita udah bahas mengenai pola makannya gitu ya Bu Bidan ya. Nah, kira-kira ada nggak sih makanan sahur atau berbuka gitu yang dapat memicu meningkatnya kesuburan gitu? Mungkin di sini nanti bunda-bunda bisa langsung nih ngelis nih apa aja nih mau buka sahur gitu. Yang bisa meningkatkan kesuburan. Jadi untuk makanan sendiri kita sebisa mungkin yang tinggi serat, kemudian kita ambil dari protein yang baik, salah satunya bisa dari ikan salmon. Kemudian untuk protein nabatinya kita bisa dari biji bunga matahari, kemudian bisa juga dari kacang almond, itu juga sangat bagus sekali untuk kesuburan. Kemudian tambahannya bisa kita tambahkan dari jamur tiram begitu. Ini rekomendasi makanan untuk meningkatkan kesuburan wanita yang sedang proses program hamil begitu. Nah, kira-kira nih Bu Bidan, bisa mau tanya ya Bu Bidan ya, kalau misalnya cara pengelolaan makanan gitu ya, mungkin tadi kan jamur tiram gitu ya, jamur kan bisa nih dikasih tepung terus juga digoreng gitu ya. Apakah itu masih kandungan yang di dalam makanannya itu masih dapat bisa memicu kesuburan wanita atau malah sebaliknya?
Oke, jadi untuk makanan sebaiknya walaupun kita sedang tidak program hamil pun kita hindari makanan-makanan yang kita olah secara berlebihan seperti itu. Jadi misalkan kita mau masak jamur tiram ya, sebenarnya bisa kita tumis sudah cukup, tidak usah kita tambahkan tepung-tepungan kayak gitu. Karena kalau kita tambahkan tepung-tepungan itu sudah ada tambahan makanan yang diproses secara berlebihan dari si tepung tersebut. Nah, makanan-makanan yang diproses secara berlebihan ini kan juga tidak baik untuk tubuh kita gitu. Oke, jadi mungkin cara pengolahan juga bisa mempengaruhi ya nih Bu Bidan. Mungkin di sini bunda-bunda bisa nih kalau misalnya suka terlalu banyak tepung itu dikurangi terlebih dahulu ya. Tepung-tepungan. Terus juga mungkin kalau misalnya kadar gulanya tinggi gitu ya. Mungkin kan biasanya kalau bunda-bunda nih ketika berbuka itu kan carinya yang manis-manis gitu. Ya. Nah itu bisa justru sebaliknya nggak sih Bu Bidan? Mungkin lebih memicu malah tidak jadi subur karena kan berlebihan berat badan nantinya ya. Itu dapat mempengaruhi nggak Bu Bidan? Oke, jadi kalau gula sendiri sebenarnya memang ada batasannya ya untuk kita konsumsi setiap hari. Jadi beberapa penyebab orang kesulitan hamil bisa jadi karena obesitas, terus bisa jadi karena ada penyakit diabetes. Nah, salah satu bahaya dari si gula tersebut itu kan bisa meningkatkan resiko terjadinya obesitas dan juga resiko terjadinya diabetes gitu. Makanya penting sekali untuk kita batasi konsumsi gula gitu sehari-hari. Sebisa mungkin kalau misalkan kita bisa tanpa gula itu akan jauh lebih bagus gitu. Atau gulanya boleh kita ganti dengan stevia atau dengan madu, itu juga akan jauh lebih bagus sekali begitu. Jadi mungkin di sini Bunda jangan khawatir ya, tetap bisa mengkonsumsi manis asalkan gulanya diganti dengan kandungan-kandungan yang lainnya seperti mungkin gula stevia dan juga madu. Oke. Nah, terkait mungkin gini ya Bu Bidan, di sini juga Bunda bisa komen di bawah sini menu apa nih yang udah bunda-bunda konsumsi, apakah itu dapat mempengaruhi kesuburan dari bunda atau bahkan sebaliknya mungkin bisa dikomen dulu nih di bawah ya. Nah tadi kan terkait dengan makanan yang tepung-tepungan terus juga gula itu kan bisa mempengaruhi untuk ketidaksuburan bagi wanita gitu ya, bahkan bisa peluangnya itu adalah tidak bisa hamil. Nah berarti apa aja sih nih Bu Bidan makanan yang dilarang nih untuk berbuka puasa ataupun sahur gitu ya untuk agar si bunda-bunda di sini tuh kesuburannya itu tetap meningkat dan bisa berpeluang hamil bagi yang mau hamil. Jadi ada beberapa makanan yang harus kita hindari saat program hamil ya. Salah satunya adalah makanan dengan kandungan tinggi lemak. Kandungan tinggi lemak ini contohnya gorengan yang paling sering banget pas buka puasa kita main comot ya. Paling menggoda betul sekali gitu. Kemudian manis-manis, makanan yang manis-manis, makanan-makanan yang banyak gulanya atau minum-minuman bersoda, minuman-minuman yang banyak gulanya ini juga sebisa mungkin kita hindari, contohnya kayak sirup, es teh, minuman kemasan, itu kita bisa ganti dengan air putih atau kita juga bisa bikin dari campuran air putih yang kita kasih kurma atau kita kasih susu dan kita tambahkan sedikit madu. Nah itu nanti bisa kita rendam semalaman di kulkas gitu. Setelah itu kurmanya boleh kita ikut blender atau boleh kita sisihkan. Tapi kalau mau bagus lagi, kurmanya dan juga madunya ini kita blend jadi satu bareng sama susunya itu. Nah, itu juga bagus banget untuk yang lagi program hamil gitu. Selain itu yang terakhir dan paling sering adalah makanan-makanan yang tinggi MSG kayak ciki-cikian, basreng-basrengan, kayak itu seblak. Nah, ini sebaiknya juga kita hindari begitu ketika kita sedang
proses atau sedang program hamil gitu. Karena jelas ya makanan-makanan yang saya sebutkan tadi memang sudah diolah secara berlebihan atau kalau orang sebutnya UPF gitu, ultra processed food gitu. Iya, ada yang namanya UPF. Jadi UPF ini nggak cuma bahaya buat kita orang dewasa, buat bayi dan anak-anak juga tidak disarankan. Apalagi kita sedang program hamil, sebisa mungkin kita kurangi begitu. Nah, tadi nih Bu Bidan, karena kan seperti di podcast sebelumnya juga ya, bahwa ternyata pertumbuhan anak itu dipengaruhi dari sebelum ibu hamil. Nah, mungkin di sini bunda-bunda bisa lebih aware lagi nih, karena nantinya memicu akan ketidakbisanya terjadinya kehamilan, bahkan kalau misalnya sudah hamil pun bisa efeknya ke tumbuh kembang anak. Gitu ya Bu Bidan ya. Mungkin tadi yang sudah Bu Bidan jelaskan ini menarik sekali karena selagi bulan Ramadan ya Bu Bidan ya, kita manfaatkan memakan kurma. Itu bisa dicampur juga dengan madu. Betul. Karena ternyata itu mungkin kurma itu tuh bisa meningkatkan kesuburan juga ya Bu Bidan ya? Kurma, madu. Kalau kurma biasanya lebih sering ditemui itu kurma muda ya. Iya, itu untuk promil ya Bu Bidan, untuk promil. Tapi kalau pakai kurma yang dijual bebas di supermarket juga boleh. Kemudian boleh kalau kita mau tambahkan madu, karena madu juga sangat bagus untuk menjaga kesuburan wanita begitu. Nah terkait tadi nih ada kurma kan ya selama bulan Ramadan, itu menarik sekali ya. Dan mungkin Bunda di sini bisa langsung konsumsi ya, karena kalau bulan puasa itu kan kaitannya kan ciri khasnya itu adalah kurma. Jadi mungkin bisa cemilannya itu bisa diganti ya Bu dengan kurma ya. Jadi gorengannya itu diminimalisir, kurmanya diperbanyak. Oke deh, tadi terkait dengan madu nih, menarik sekali nih Bu Bidan ya. Karena madu ini kan juga fungsinya itu kan bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Betul. Kadang juga aku sempat research juga di berbagai sumber, itu tuh ada yang menjelaskan bahwa madu itu tuh ternyata bisa menjadi stamina kita selama berpuasa. Betul. Nah, kira-kira tuh peran madu ini tuh untuk meningkatkan kesuburan dan peluang hamil tuh gimana sih Bu Bidan? Jadi madu sendiri itu punya peran penting untuk proses kesuburan wanita, yaitu menjaga kesehatan sel indung telur wanita begitu, dan juga kualitas sel telur kita sebagai wanita. Kenapa demikian? Karena di dalam madu itu mengandung vitamin, terus mineral, kemudian juga antioksidan yang sangat bagus sekali saat kita sedang program hamil gitu. Kemudian yang selanjutnya madu untuk laki-laki ini juga bagus sekali yang lagi program hamil ya, untuk bapak-bapak. Jadi di dalam madu itu tadi kan juga ada yang namanya antioksidan, di mana antioksidan itu ternyata bisa untuk meningkatkan kualitas sperma gitu. Jadi kalau kualitas spermanya baik, kemungkinan besar untuk berhasilnya pembuahan itu juga akan jauh lebih baik, jauh lebih banyak gitu maksud saya. Kemudian yang terakhir, madu itu juga bisa memperkuat libido. Jadi libido itu merupakan hasrat atau kemauan untuk berhubungan seksual begitu. Wah, ini menarik sekali ya Bu Bidan ya. Ternyata selain madu wajib dikonsumsi untuk wanita, madu juga bisa nih sebagai dikonsumsi untuk pria. Karena apa? Karena bisa meningkatkan kualitas sperma. Tentunya kalau misalnya kualitas spermanya tidak baik, itu juga tidak bisa berpeluang untuk kehamilan. Jadi mungkin di sini bunda-bunda
tidak bisa nih hanya dari wanita aja, betul. tapi laki-laki juga harus berperan penting Iya, ya Bu betul Bidan ya. sekali, iya. Karena memang tadi sudah dijelaskan juga dari Bu Bidan dari mulai olahraga, terus juga Betul, makanan, tips-tipsnya iya. tadi udah jelasin juga ya Kak Bu Bidan ya, Betul. bahwa ada kurma dan madu yang bisa menunjang kebutuhan untuk bunda-bunda yang lagi promil dan juga mungkin lagi meningkatkan kesuburan. Betul. Kenapa? Karena madu di salah satunya itu bisa memperkuat sel ovarium gitu ya Bu Bidan ya, dan juga bisa menjaga libido ya Bu Bidan. Ini menarik sekali sih ya. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh bunda-bunda terkait dengan program hamil. Mungkin di sini bunda-bunda sering merasa pusing, bagaimana sih untuk bisa subur atau juga mungkin cepat garis 2, mungkin ini akan menjadi solusi bagi bunda-bunda. Oke deh Bu Bidan, nggak kerasa nih udah di akhir aja. Terima kasih banyak atas edukasinya untuk bunda-bunda. Mungkin nanti bisa diterapkan ya oleh bunda-bunda yang sedang berpuasa, yang ingin meningkatkan kesuburan juga dan juga berpeluang untuk hamil. Nah, jadi mungkin podcast kali ini sampai sini aja. Terima kasih bunda-bunda yang sudah tonton. Sampai dengan akhir acara ini. Di sini Prisa mengingatkan jangan lupa untuk di subscribe dan juga di komen, like juga, terus juga di share sebanyak-banyaknya agar bunda-bunda di luar sana atau yang sedang berjuang di garis 2 supaya tahu lagi nih terkait dengan edukasi untuk meningkatkan kesuburan dan juga berpeluang untuk hamil. Oke deh, mungkin itu saja yang bisa Prisa sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi bunda-bunda yang menjalankan. Semoga tetap semangat terus dan sampai jumpa di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.